Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita sekalian sehingga kita mampu menjadi umat muslim dan mampu menjadi umat pencerahan, di mana kita bergeser dari dimensi jahiliyah menuju dimensi yang terang benderang seperti sekarang ini. Dan untuk mempersingkat waktu dan tempat, kami haturkan kepada Ustadz Ghafri untuk memberikan tausiah kepada kita sekalian. Semoga nanti Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kita di dalam majelis ilmu di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, para bapak, para ibu, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih berkenan kepada kita memberikan kesempatan waktu, hasrat, kemauan untuk hadir di majelis ini. Sertakan harapan kepada Allah, semoga kehadiran kita di tempat ini mendapatkan garansi jaminan Allah. Apa garansinya? Yaitu akrab dengan para malaikat. Sebab majelis ilmu itu khafathumul malaikat, dikerumuni para malaikat. Kemudian apa? Wa wasyiyat humur rahman, diliputi, diselimuti kasih sayangnya Allah. Apa garansinya? Berikutnya, nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka ketenangan. Yang nomor 4 apa? Kita hadir di satu majelis forum, yang forum ini ya tidak banyak diminati. Karena apa? Disembunyikan. Kenapa kau disembunyikan? Karena mahal. Kalau konser itu, kalau ada musisi terkenal dari Inggris yang pernah di Stadion Bung Karno, pertunjukan 1 bulan sebelumnya sudah habis tiketnya. Jadi peminatnya banyak. Itu berarti apa? Forum itu mahal. Tapi mahal di sini adalah mahal bukan materi tapi in materi, sehingga tidak banyak peminat yang menghendaki.
apa itu? Ya majelis-majelis zikrullah, majelis-majelis ilmu. Sehingga disebutkan wa dzakarallahu, Allah menyebut dengan bangga man indahu, di makhluk malaikat yang di alam suci sana. Itu niati garansinya itu. Jangan sekedar niat hadir ya di majelis sementara kita luput dari jaminan garansinya. Padahal perintah Allah ini. Faidza faruta fansab. Kalau kamu selesai menyelesaikan satu tugas ketaatan fansab, maka dirikan, bangun kegiatan berikutnya. Jadi kita ini beranjak dari satu kegiatan ke kegiatan yang lainnya. Rugi enggak kalau dapat garansinya? Rugi. Maka wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada pengatur, pencipta, pemelihara, perawatmu, yaitu Allah, farghab, kau sertakan harapan-harapan kuat. Ini ya, nah, ini alhamdulillah, makanya harus disyukuri. Makna syukur ini hanya menggunakan nikmat ini untuk menumbuhkan tambah senang kepada yang memberi nikmat, bukan sekedar menikmati nikmat lupa pemberinya. Itu namanya kufur nikmat. Untuk itu marilah kita buka majelis pagi hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, kenapa kok dibuka bismillah? Semuanya ini punya legalitas. Bikin perusahaan ada legalitasnya. Bikin rumah ada izin mendirikan bangunan. Kadang-kadang IMB-nya ada, tanahnya tidak resmi. Ya, bukan pemilik, bahaya, bisa dituntut. Maka bismillah harus difahami, itu tercatat legalitas pengesahannya atas nama Allah. Ini kullu amrin ribal, hal-hal skala hal yang penting lam yubda bi bismillah, yang tidak dimulai dengan legalitas walaupun ucap bismillah bahwa aqta, maka nilai bobot pentingnya hilang. Ini hilang, rugi ya? Rugi. Hadirin rahimakumullah. Pada diri manusia ini ada satu wadah. Yang wadah ini tidak ada duanya, dan itu harus diisi. Itu ya, sesuatu ruang kosong itu pasti akan diisi. Itu ya, satu contoh rumah ya. Buyutakum bisolat, itu bahasanya ngisi tapi menerangi. Nawiru, terangi, berikan pencerahan, bukan pucat, bukan apa lusuh, itu ya. Sepi, mamring. Oh, Jawa kok sepi mamring ya rumahmu, itu ya. Kenapa? Yang ngisi itu tidak tepat. Bisolati, dengan sholat. Nah, kita mengisi hidup ini. Sholat itu olahraga Pak, olah jiwa. Ada jiwa itu ya. Jadi ada jiwanya. Jadi ada jiwa. Jadi nawiru buyutakum, terangi rumahmu bisolat, dengan melaksanakan sholat. Yang nomor dua apa? Wa qiraatil Qur'an, dan bacaan Al-Quran. Ini bacaan Al-Quran.
Hadirin rahimakumullah, kenapa demikian? Karena itu cahaya. As-sholatu nur wa qiraatul Qur'an an-nur. Salat itu cahaya. Membaca Quran itu cahaya. Hati itu sumpah bisa. Kalau sumpah itu megang mana? Pinggul, pinggang atau kepala? Nah, sini kan. Itu berarti kita mengakui di sini ada wadah, ruang. Itu ya, saya bahagia mesti sini. Kemudian wala taj'alu kuburon. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kubur. Itu ya. Masa kita setiap hari mengunjungi kubur kan enggak kan? Momen-momen tertentu. Masa kita menerangi rumah itu setahun sekali kan enggak? Kita mengisi lambung kita per tahun enggak kan? Setiap saat itu. Itu menunjukkan apa? Kebutuhan per detik. Cuma kadang-kadang manusia ini itu ya lebih tengen, lebih tersadarkan saat lapar, tapi lambungnya cepat merasakan dingin atau kepanasan badannya. Makanya tidak usah diajari, itu teknologi itu ya. Ada teknologi pangan, mana jenis bahan makanan yang paling manfaat, mana jenis bahan pakaian yang paling nyaman dipakai. Itu ya, itu pun ada mode kan. Jadi untuk hal-hal teknologi itu manusia lebih jauh lebih tahu. Tapi kalau untuk yang masalah-masalah apa? Kejiwaan, tidak banyak yang tahu manusia itu. Itu ya. Hilang susah, datang ke tempat hiburan, bisa mbak? Oh bisa, tapi instan itu. Orang sekarang ini berkembang terus. Infotainment atau entertainment ini berkembang terus. Itu teknologi, orang cari hiburan. Tapi yang terhibur itu mana? Gaib kan? Gaib itu. Hatiku susah, pikiranku judek, pasti pegang gini. Masa judek pinggulnya ini? Saya judek ya. Oh enggak, itu aja diurut itu. Petek ya. Nah, makanya ini hal-hal yang harus dipahami, harus diterangkan ya sebagai pembekalan untuk mana yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Itu ya. Itu penting, pembekalannya itu penting. Coba saya tanya, ibadah di dalam Islam itu satu-satunya yang diterangkan itu apa? Yang diterangkan, ya sholat kan mesti diterangkan. Tapi gunanya itu, cari apa itu? Paha? Ayo cari pahala, kerja cari pahala. Padahal pahala itu abstrak, kayak ketok. Sehingga orang lebih percaya, enggak ketok, ini ketok jelas ini ya. Kerja halal ya, podo aja hasilnya ya podo. Malah lebih banyak yang haram hasilnya. Lebih percaya mana? Lebih percaya yang jelas. Makanya butuh pembekalan. Pahala itu apa saja. Sama dengan tadi ya. Datang ke majelis Senin, ngumpat. Tapi harus proses dirasakan. Beradaptasi dengan makhluk yang bersih. Turun ketenangan, dapat rahmat Allah. Itu ya, masuk satu forum yang forum ini tidak semua orang bisa memasuki forum itu. Ada izin pas khusus. Kalau Istana Negara itu ada protokolernya. Presiden aja tidak setiap saat di sana, paling 2 periode. Habis itu tidak boleh lagi tinggal di sana. Lu padahal tiap hari kita boleh ya, untuk tinggal di sana. Kenapa? Suasana itu dipinggir di saya, bukan saya masuk sana. Itu ya. Nah, ini penting untuk sebagai landasan ini. Dan tujuan itu tadi, as-sholatu an-nur. Sholat itu cahaya. Cuma
ada formula gandengannya. Ibaratnya berobat itu ada gandengannya. Itu pun harus ditanya yang ahli dulu. Didiagnosa saya penyakitnya apa, kadang-kadang diwawancarai. Waalaikumsalam. Kadang-kadang diwawancarai kan. Berapa hari? Berapa hari sakit Pak? Kalau batuk. Berapa hari? Ya, sudah 1 minggu. Oh, terlalu lama 1 minggu. Ya, makanya jangan sampai kita terlalu lama masuk rumah sakit menur. Ya. Kalau disebut rumah sakit menur itu apa? RSJ kan itu. Loh, yang penghuni sana itu orang-orang pintar asal. Waktu jenguk ada orang apa? Pakai rokokan koran. Jadi koran digelending itu pakai rokok. Waktu ke sana ditawari rokok. Ini Pak, rokok ini. Oh, kamu bodoh, rokok ya panjang ini katanya gitu. Itu kenapa kok itu sebetulnya pengendapan lama itu. Sehingga tidak sempat dipikirkan. Kalau alergi langsung terasa. Tapi kalau masalah-masalah kejiwaan, sumpek tadi, itu pengendapan lama, tidak diisi oleh cahaya itu tadi. Nah, makanya pembekalan itu penting. Coba sholat. Kenapa kok sholat kok tidak mendapatkan penerangan sholat, pencerahan dari sholat, cahaya sholat? Ini ya. Karena pembekalannya yaitu tentang cara sholat. Penting, cara sholat itu penting. Caranya keliru ya tidak diterima sholat. Tapi pembekalan manusia yang melaksanakan sholat itu penting. Bangun, sudah dihitung insinyur bangunan, bahannya harus ini, jangan gini, pas itu hitungannya. Tapi kalau tukangnya nyuri itu gimana? Semennya dituri, dicampuri bahannya, tidak sesuai dengan hitungan. Jadi bangunan itu bahaya. Sebab yang menempati nantinya apa? Peruntuhan, bisa mati ya. Coba Islam itu disebutkan di dalam hadis apa? Bunyal Islamu, Islam dibangun. Berarti Islam kan bangunan. Cuma itu tadi loh, yang membangun tidak dikasih pembekalan. Apa? Kalau bagaimana sudah, ini tidak berkembang, sholat tidak berkembang. Bagaimana sholat? Tapi apa sholat? Itu kan penting. Terus kamu yang sholat itu gimana? Ini pembekalan. Maka itu ada fiqhus sholat, syarat, rukun, pembatal sholat. Nah, di sini kita memasuki fungsi-fungsi peribadatan di dalam Islam. Supaya kita dapat, jangan sampai makan sekedar hilang lapar, setelah makan mau ngurus, setelah makan kena sakit. Kenapa? Dia tujuan makan menghilangkan lapar, bukan bagaimana saya makan saya sehat dengan makanan. Coba bahasa Rasulullah itu pesan ya, Bunyal Islamu, Islam dibangun, didirikan ala khomsin, atas landasan 5: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Maka fungsi-fungsinya itu juga harus dipahamkan, supaya saat wudu saya itu paham. Ini ya, saat sholat saya memahami apa yang saya dapat. Ini ya, di sini hadirin rahimakumullah. Maka jangan dipandang sepele pembekalan. Sebab pembekalan di dalam ajaran Islam itu wujud kesungguhan saya, wujud keseriusan saya, komitmen saya. Untuk apa? Yang sudah dikasih lisensi Allah, izin. Ini ya, coba di dalam surat Yunus ya. Wa maka li nafsin, ayat 99. Wa maka li nafsin antu'mina illa
biidznillah. Wa yaj'alallahu rijsa 'alal ladzina kafaru. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Hei Muhammad, apakah kamu memaksa orang sampai jadi mukmin? Orang yang menaruh percaya. Saya bertanya, percaya bahaya apa enggak? Ada bahaya, belum terjadi. Percaya ada bahaya? Percaya. Padahal saya belum mengalami. Takut enggak? Padahal belum mengalami loh, takut kalau ini terjadi. Jadi manusia itu enggak ada tidak percaya bahaya, tidak takut bahaya itu. Percaya enggak? Bahagia. Percaya saya. Saya ditakoni rupane bahagia ya apa sih? Rupane sengsara itu gimana sih? Kan enggak tahu ya gaib itu. Cuma itu bisa dirasakan dengan hati, wadah tadi. Kalau kita masuk di dalam wadah itu susah, masuk dalam wadah itu sedih. Itu ya. Afa anta tukrihun nas. Apakah kamu ya memaksa orang hatta yakunu mu'minin sampai manusia itu mampu percaya? Lu katanya percaya tanpa diutus Nabi percaya. Tapi yang dipercayai ini, itu ya, cara mengantisipasi bahaya itu. Bukan percaya adanya bahaya, tapi cara pembekalan bahaya itu mana saja sih. Itu ya, cara mengantisipasi gimana sih? Kalau itu memang terjadi saya siap itu apa sih? Banyak itu tidak dipelajari di kampus itu, tidak ada di kampus. Belajar teknologi kok. Ya kan carane kalau arsitektur rumah itu nyaman, pemanfaatan lahan yang paling minim tapi nyaman, sempit isok nyaman. Itu kan badan, rumah badan. Bagaimana perancang mode, bahan pakaian yang mana kalau dipakai nyaman, ya? Bagaimana nek dipakai pantas, itu perancang mode. Padahal ada rumah bagi jiwa, sandang bagi jiwa, makanan bagi jiwa. Itu cenderung manusia tidak ada dipelajari. Ada seorang profesor di satu perguruan Surabaya, mahasiswa saya ini nih Ustaz, akhir-akhir ini bunuh diri di kampus gantung lu dari turun dari gedung berapa itu lupa sarjana dia. Orang mengatakan akademisi itu kan pikirannya luas sebetulnya. Oh enggak, bukan masalah. Masalahnya itu tadi diisi apa atau tidak diisi. Itu masalahnya itu tadi. Jadi hadirin rahimakumullah, maka kembali wa makana li nafsin antumina illa biidznillah. Tidaklah seseorang menaruh percaya kepada caranya tadi. Cara bagaimana mengantisipasi, dan andaikan yang saya antisipasi itu terjadi pada saya siap. Saya sih siap, gitu ya. Sebab masalah berat tidaknya itu relatif. Anak saya waktu kecil kehilangan sandal itu susah ya. Tapi ketika mahasiswa kehilangan sandal masa susah. Karena kesadarannya itu beda. Nah coba kalau kita umumnya tidak ngaji itu susah apa enggak? Enggak kan? Enggak ngaji enggak susah kan? Ya alam kesadarannya memang semacam itu. Enggak sholat enggak susah kan? Enggak susah. Tapi kalau umpamanya dapat fee dari mana luput susah ya. Wah, ketun saya lihat. Itu kenapa alam kesadarannya ini yang harus dibikin luas itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, kembali pada awal saya pembukaan saya. Di dalam diri manusia itu ada wadah, tidak ada dua. Kalau gelas ini ya satu ini saja, cingkir ini satu ini saja. Kalau diisi sesuatu yang lainnya mau tumpah, itu ya. Apa itu? Hati. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Jadi Allah itu tidak akan membuat dua wadah di dalam rongga manusia ini, ya, yaitu dua hati. Satu. Makanya tidak bisa digandakan, itu tidak bisa.
anaknya banyak itu ya, pasti ada satu yang jadi tambatan hati. Buah hati kan banyak, tapi keterpautannya itu masih ada itu ya. Itu ya, istri 4 semuanya. Pasti ada satu yang beda. Karena memang isinya satu, diisi 4 ya nggak bisa. Bahaya enggak kalau isinya ini keliru? Bahaya sekali. Iya, dimasukkan racun ini. 1 mili gitu. Ini tercemar semuanya. Itu bahayanya. Itu ya, 1 liter dikasih 1 mili aja. Mau dikasih 1 liter itu ya. Kemasan ya, dikasih apa? Kotoran cecek ya. Pasti dibuang. Enggak apa-apa diminum, enggak apa-apa. Ayo, pasti dibuang ya, cicik ya. Itu satu contoh ini. Itu ya. Karena bahayanya isi ini, maka diturunkan nabi-nabi supaya diisi dengan isi yang benar. Iya, kalau diisi yang benar itu sehat, dan ini akan berkembang terus. Itu ya, berkembang terus. Kalau bakter, bisa di miliar itu, bakter sini miliar itu. Masya Allah, itu bahayanya. Nah, makanya untuk masalah ini Allah menurunkan nabi-nabi, tidak mempercayakan dengan akal manusia, tapi diturunkan nabi-nabi. Dalam sejarah disebutkan Allah lebih tahu, ya, tapi itu berita dari Nabi Rasulullah. Allah menurunkan 124.000 nabi di dunia supaya apa? Manusia itu mengerti untuk apa dia hidup, akan kemana, dan asalnya dari mana kamu. Dan ini yang tidak banyak diterangkan di kampus-kampus. Kenapa? Belajar teknologi kan. Apa yang saya kendarai, apa yang saya pakai, apa yang saya sandang, apa yang saya diami. Tapi apa yang saya isikan kepada wadah yang satu tidak ada dua ini, itu harus butuh nabi-nabi. Itu ya. Nah, makanya maja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak membuat 2 wadah hati di dalam rongga manusia. Nah, makanya hadirin rahimakumullah, di dalam surah Ar-Ra'd Allah tegaskan gini, walladzina amanu, orang yang mempercayai. Loh, kenapa kok mempercayai? Menungso pasti percaya. Ono sumpah padahal gaib, ono bahagia padahal gaib, ono sedih padahal gaib, ono susah gembira gaib. Sampai sekarang tidak bisa dijelaskan. Ya apa sih rupanya gembira ya? Padahal gaib ya. Tapi bisa dirasakan dengan apa? Hati. Didengar dengan hati. Itu ya. Dirasakan dengan hati. Dibicarakan dengan hati. Kadang-kadang nggak ngomong nangis. Pirang-pirang tahun. Kadang-kadang sendiri nangis. Nggak usah komunikasi dengan orang luar. Ngomong diri itu iso nangis. Kadang-kadang nangisnya kalau gembira juga bisa nangis. Ya. Di kesendirian kita ngomong, ya Allah, selama hidup ini loh, semua kerjanya organ tubuh saya tidak kau serahkan kepada kontrol kesadaran saya, ya Allah. Kadang-kadang butuh ngono awak dhewe. Supaya apa? Curhatnya nang Allah. Ojo ngersul nang menungso kabeh. Itu ya, menungso kan suka bagi ngersul kan. Ya. Kan gitu ya. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massaul khairu manu'ale. Manusia itu suka berbagi sedih. Tapi nek ana iku kekir ya. Jenengan tahu diceritani. Ampun masyaallah. Aku oleh duit wake ini, gak mau diutangi malah. Tapi kan gak duit utang wes. Aku wis kerja pirang tahun ya. Mesti gitu. Iku tabiat ngono iku. Aja diisi di hati dengan ngono iku. Buangan ngono. Karena itu watak asli itu semacam itu. Bukan dihilangkan. Tapi sekarang dirubah. Ya, sing asale ngono tak nang Allah. Lewat sholat. Nah, di sini hadirin rahimakumullah kembali mengisi tadi. Jadi pembekalannya itu penting.
Jadi orang sholat itu satu contoh sholat aja ya. Di dalam Al-Quran perintahnya apa? Shollu, masa gitu ya? Kalau memperagakan shollu kama ro'aitumuni, sholatlah koyok sepertinya kau menyaksikan saya sholat, maka dicatat dalam hadis. Tapi di dalam Quran ini apa? Wa aqimus sholat, tegakkan yang gampang runtuh. Berarti menegakkan kan gampang runtuh gitu ya. Itu ya, sesuatu yang berat itu disele gini atau dilepas gini aja. Dilepas langsung runtuh. Itu ya. Makanya sudah ditunjukkan oleh Allah ya. Dalam surah Al-Baqarah ya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri wassalah. Sabar itu angel bener. Iya. Orang-orang yang percaya adanya masalah yang menyedihkan, ada masalah yang membahagiakan. Orang-orang yang percaya gaib, itu gaib kok. Wasta'inu, mintalah tolong. Dasarnya apa? Minta tolong ini dasarnya apa saya? Saya pinjam uang, dasarnya apa saya pinjemin? Saya tidak punya uang. Saya bertanya, apa dasarnya saya bertanya itu? Saya tidak tahu. Pasti punya modal ya. Makanya wasta'inu bisa beri. Modalnya itu sabar itu tadi. Apa maknanya sabar ini? Gampangannya gini, kalau kita kecepit ini pintu itu, itu kalau ditarik hancur ini. Tapi kalau saya diam diukur terus, itu ya. Bagaimana ya apa cara kalem-kalem? Ya, kadang-kadang minta tolong. Sama dengan itu. Jadi sabar itu tidak menyerah. Banyak kita menyerah kok. Kadang-kadang ngeremen, sholat ini apa ya? Ngeremen berarti. Kalau ngeremen jenengan diremen ya napa? Gak njaluk tolong aku. Kadang-kadang njaluk tolong ngeremen. Iso lah jenengan. Lho sampean teko nang aku kok. Diremen kadang-kadang. Marah ndak jenengan? Tersinggung ya. Dasarnya itu tapi manusia itu tidak menyabar manusia. Itu ya, manusia itu tidak sabar. Itu ya. Maka di dalam sholat itu membentuk. Makanya didahulukan bisobri wa sholat. Formulanya gitu. Dengan jiwa yang telaten, tidak menyerah, ya, wa sholat dan sholat. Maka sholat ini menurut informasi Allah apa? Sarana menumbuhkan jiwa itu tadi. Cuma kadang-kadang gak dikei waktu ya. Kadang-kadang nek antrian jatah kepingin Arab dhisik. Padahal itu sebetulnya jatah jiwa. Kalau kita paham itu jatah jiwa. Yang ini menentukan isi, ini saya isi bakter atau saya isi nutrisi yang menyaitkan. Wah, kita awal itu ya. Dalam arti apa? Mementingkan. Penting dan mementingkan. Oh, itu jatah jiwa ya. Itu ya, bisa membuktikan kan. Ini terjadi perang dulu, di mana di Afghanistan itu Uni Soviet itu tentaranya banyak karena koalisinya banyak. Dalam Pakta NATO, Pakta Warsawa, senjatanya modern melawan Mujahidin Afghanistan. Perang berapa? 9 tahun. Kalah enggak Uni Soviet? Bukan sekedar kalah, dipermalukan. Uni Soviet tidak ada dalam peta, jadi negara-negara kecil. Apa itu? Mujahidin ahli sholat. Saya punya buku dokumentasi 50 tahun Indonesia Merdeka yang diterbitkan PN Balai Pustaka. Saya menangis. Masya Allah, bapak kita dulu bertempur hanya pakai kaos singlet, bukan baju militer. Di situ senjatanya stand itu, di sampingnya dia sholat sendirian, bukan sholat khauf, dirian sholat. Masya Allah, dulu bapak sayang leluhur kita itu. Pak Dirman itu ahli sholat. Pak Dirman itu dalam cerita orang-orang dekatnya tidak pernah lepas dari wudhu. Pak Dirman itu punya lawan
lulusan akademi militer terkenal di Leiden, namanya Jenderal Simon Spur. Itu alumni terbaik akademi militer. Siapa Pak Dirman? Orangnya sakit loh. Itu ketika agresi Belanda kedua. Itu contohnya Pak Dirman saja. Sakit, tapi jiwanya sehat. Banyak hari ini orang-orang yang fisiknya sehat tapi jiwanya sakit. Dan semakin hari teknologi kedokteran semakin maju, itu tidak bisa menghentikan varian penyakit. Tambah penyakit. Kenapa demikian? Kita hanya orientasi sehat yang namanya fisik, bersih fisik, tapi bersih jernih pikir, angan-angan, kegiatan, tutur kata, sepak terjang yang bersih, itu hanya disediakan di dalam sholat. Cuma masalahnya garansinya tidak muncul karena apa kan gitu kan. Nah, makanya wa innaha lakabir, itu hal berat memang, illa alal khosyiin, kecuali orang-orang yang memiliki modal rendah hatinya. Saya tidak penyabar, makanya saya butuh diisi sabar. Lewat mana? Sholat itu saya di formulanya lur, sabar dan sholat. Itu menyelesaikan masalah apapun. Sampai Jenderal Spur mengatakan apa? Ada bukunya ini, tebal bukunya ini. Itu bisa dijual. Jenderal Spur, Simon Spur mengatakan apa? Belum pernah saya mengalami satu perang semacam ini, sulit menghadapi strategi perangnya Pak Dirman. Pak Dirman itu seorang ustadz ya, di perguruan Muhammadiyah Banyumas, Sanawiyah, sekarang masih ada sekolahnya. Sakit agresi Belanda, dipanggil Bung Karno mimpin perang. Padahal Bung Karno sehat. Panglima tertinggi angkatan perang itu Bung Karno. Itu ya. Kenapa Pak Dirman ditunjuk? Itu luar biasa, orangnya murni. Pak Dirman, itu satu Dirman saja tidak bisa dihadapi apa? Jenderal Spur. Sakit, kita kan tidak sakit, sakit aja. Kadang flu nang masjid berat ya. Flu itu sehat flu sakit sholat berat ya. Kenapa masih dikuasai itu ya. Nah, nanti bisa ditepis dengan ketika sholat itu berdaya. Maka wasta'inu bisabri wassalat wa innaha lakabiroh illa alal khosyi, kecuali orang-orang yang merunduk. Saya butuh ya Allah sholat ini. Jangan sepertinya sholat butuh kita. Diremehno sholat. Kalau diremehno itu tadi ya, kalau jenengan mau datang, Mas saya minta tolong, tapi saya tidak yakin jenengan bisa. Kalau ya namanya tersinggung nanti. Kenapa untuk orang aku? Itu ya. Andaikan itu ojo diomong no itu ya. Nah, di sini nanti Allah. Maka ini formula gandengan sholat ya ini. Di mana kita tahu? Ya Allah kan. Kita tidak tahu. Allah itu tahu gaib. Tanpa jeda tidak tahu. Kalau manusia tahu kan sok-sok teru, kadang. Berarti orang jeda tidak tahu. Allah itu apa? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ayat kursi yang diwajib. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu itu senantiasa tahu tanpa jeda, yang tidak tahu. Makanya diterjemahkan keberlangsungan terus. Ma baina aydihim, apa yang di hadapan mereka belum terjadi kan? Nanti jam 11 ada apa? Yang di depan kita tidak tahu di depan. Jangankan besok, nanti jam, menit aja tidak tahu. Ada seorang mubalik itu khutbah Jumat, berangkatnya sehat di atas mimbar ini. Kalau tahu nggak berangkat ya, supaya ditunggu istrinya di rumah saja. Nggak tahu itu. Kita tahu yang gaib belum terjadi. Yang belum terjadi itu namanya ghobah ya ribu ghoiban. Yang saya tidak tahu. Tidak ada orang tidak percaya gaib itu tidak ada. Masalahnya adalah dikasih pemahaman, mengantisipasi yang belum terjadi, baik yang selamat maupun celaka. Ini butuh pembekalan. Wa ma khalfahum, pengetahuan Allah itu yang di belakang. Kemarin masuk diingat terus.
Nah, coba jenengan buang BAB wingi diingat terus. Wis lali kan. Lah apa dielingi? Loh, tapi ada peristiwa penting. Jangan-jangan penyakitnya dikeluarkan orang lewat BAB, tidak tahu saya. Tidak tahu kan ya? Lu kalau umpamanya ditahan, jadi penyakit apa enggak? Lu kalau tidak dikeluarkan bisa mati. Tapi kan penting itu. Yang sudah lewat itu jangan tidak usah diingat-ingat. Tapi Allah, mari kita ingat yang Allah itu tahu, yang sudah jadi sejarah maupun yang belum jadi sejarah, berlangsung sejarah ini. Nah, makanya diberitahu di mana tentang sholat itu. Mau gandengani. Jadi ngomongnya ada orang jualan gitu, tanpa kemasan, itu murah mbak. Iki sewuan, sing ono kemasane 2.000, jenengan bayar berapa? 2.500. Terus bahaya kalau kemasane. Nah, orang sekarang kan meremehkan. Yang penting substansinya saya dapat, ya, tanpa adanya kemasan-kemasan ini. Penting kemasan ini. Makanya apapun rukun Islam itu kemasan. Intinya rukun iman itu saya percaya ada gaib. Nah, supaya gaib itu yang saya takutkan tidak terjadi, dan andaikan terjadi yang saya takutkan, saya siap. Tidak jadi masalah secara kejiwaan. Nah, ini butuh gandengannya tadi. Gandengannya sholat itu nomor butuh, iya kayak biar. Tapi pemahaman pembekalan itu tadi, nah, supaya kita dapat dari sholat. Karena orang keremehan sholat. Di dalam surah Al-Ankabut, surat Al-Ankabut nomor 29, ayatnya 45. Ini pembekalan nih. Ternyata sholat itu gandengan. Kalau butuh itu upacaranya iya, tapi membahas, mentelaah, menjadikan Al-Quran itu rutinitas yang dipahami dalam hidup, itu gandengan sholat. Uslu itu perintah kepada siapa? Uslu itu perintah tunggal. Muhammad Rasulullah, Rasulku, Allah bacakan. Kalau Rasulullah membacakan berarti ono jamaah kan? Berarti apa nih jamaahnya saat ini? Ngaji kayak gitu nih. Jangan disepelekan. Ma'uhiya ilaika, yang diwahyukan kepada engkau. Napa niku Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu pembekalan pesan-pesan sholat untuk apa, wudu untuk apa. Ya, supaya yang menjalani itu punya landasan. Kemudian apa? Kalau tadi taklim, wa aqimis sholat, tegakkan, dirikan sholat. Si ditegakkan, dirikan itu apa? Sholatnya apa fungsinya? Bikinkan rumah tapi ngawur. Lu buat apa bikin rumah ngawur itu? Nah, ini fungsinya tidak ada. Datang ke penjahit, Pak, saya jahit kan. Mana saya ukur? Terserah penjahit aja. Jangan dimarahi kalau tidak jadi. Ternyata terserah jadi, tidak bisa masuk tubuh saya ini. Oh, pasrah ini sama dengan itu. Jadi wakimi sholat itu tegakkan fungsi-fungsi sholat. Kalau kamu bangun rumah, ya apa carane? Yang menempati nyaman, aman, itu ya. Itu tujuannya. Kemudian disebutkan apa? Garansinya kan? Itu memang tidak bisa diganti. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu komunikasi dengan Allah tidak bisa diganti. Sekarang kan banyak orang kaya ya. Yang penting hati yang dijaga. Lu penjagaan hati dengan sholat. Coba Nabi Musa. Ya. Innani anallah, ketika di Bukit Tursina ya. Sampai ditekakno di tempat yang paling tinggi, Bukit Tursina. Ya. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri.
Padahal ibadah itu kan banyak itu. Tapi sholat itu ajaran yang bisa dilacak sampai hari ini, bahwa kita ada keterkaitan dengan sejarah nabi-nabi, yaitu sholat. Coba Nabi Isa ketika perocot lahir itu di bawah, ini Abdullah ataniyal kitabah wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis sholati wa zakati ma dumtu hayya. Ya. Dalam surat Maryam itu ono generasi elek, generasi terbelakang. Apa tandane? Gak sekolah, gak duwe universitas, gak ono titel S3. Indonesia waktu merdeka paling S1, itu pun wakil presiden. Presidennya insinyur, juarang se Indonesia. Saya wong joan. Yang dari dokter berapa? Sekarang fakultas dokter wae. Mending kayak Brasil ngono bae. Dokter kerjaannya tidak ono, jadi dokter ada yang jadi supir taksi macam-macam, karena suwakai dokter. Itu ya, hadirin rahimakumullah, di dalam surat Maryam itu temukan bahayanya. Fa khalafa mim ba'dihim, maka setelah nabi-nabi generasi emas ini digantikan khalfun, generasi yang terbelakang. Khalfa ini kan belakang. Berarti khalfun itu generasi sing elek, yang buruk. Tandanya bukan korupsi, itu kan akibat perzinahan, itu narkoba, itu akibat dari sebuah sebab. Apa itu? Adha'us sholat, ngeremeno sholat. Sholatnya diremeno itu mau kata kayak kedayaan diremeno. Kita konang dokter, dok, saya sakit, jenengan ahli paru-paru. Tidak usah ditakut ilmu nolong bisa nih. Saya tidak yakin dokter bisa menyembuhkan penyakit. Target sih, dokternya tersinggung. Oh sore nih, jauh usah. Sholat itu yang mau doa. Kalau diremehnya, jadi adha'us sholat, kalau sudah sholatnya diremehno, tidak mau sholatnya. Pasti wattaba'u syahwat, mengikuti memperturutkan syahwat nafsunya. Fasaufa yalqauna ghayya, maka dia akan menemui jalan kesesatan di dalam hidup. Telu itu. Ayah, coba ketika istirahat siang ini dulu era zamannya B.J. Habibie. Kalau sekarang mungkin tambah-tambah ya. Jadi ketika istirahat siang itu pernah dimuat di satu surat kabar ya. Di toilet DPR pakai kondom. Siang pakai kondom nanti pun. Jadi istirahat siang mentu semua. Itu wakil kita, coba wakil kita saya ini kan. Masya Allah, jadi lebih makhluk. Kenapa? Jebol sholatnya. Makanya kita ini sedih kalau anak-anak kita ini sholat saya bangun sedih. Tapi memang ayatnya ngono, wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkan ahli rumahmu sholat. Memang perintahnya ngono. Jadi kalau sudah sholatnya itu diremeh, no sholatnya gak seneng. Lu Quran itu ya gak seneng, gak seneng. Itu ya, itu semua daya-daya itu. Itu daya itu kadang-kadang berpihak, kadang tidak. Makanya diberdayakan. Itu ya. Jadi kembali mari kita isi hati kita ini supaya mantap. Dengan memang itu orisinil isinya. Apa itu? Wa aqimis sholat. Tegakkan sholat, fungsi-fungsinya untuk apa? Lidzikri, untuk mengingat saya. Kalau yang kita isi ini ajaran-ajaran Islam dalam rangka komunikasi dengan Allah, insya Allah kita akan dikasih hati yang mantap. Dan sholat itu wala dzikrullahi akbar. Ingatnya Allah kepada kamu itu jauh lebih besar daripada ingatmu kepada Allah. Ilingi Allah itu gede daripada ilingmu kepada Allah saat sholat. Itu berarti apa? Allah itu akan membuat kendali-kendali bagi orang-orang yang memberdayakan fungsional sholat itu. Saya pikir itu gitu. Nah, ini dalam rangka apa? Itu tadi memperkokoh wadahnya saja. Ya, kalau diisi yang bukan mantap, oh ya, diisi dengan senang aset-aset, kita cemas.
Kadang-kadang aset-aset materi itu masih ada, saya yang menjaga. Cemas saya kehilangan itu. Ini ya, ini konsepsi Islam bagaimana mengisi wadah yang ini hanya satu-satunya, tidak ada dua. Kalau diisi selain ajaran Allah tadi, yang lainnya ajaran Allah akan keluar. Kalau diisi seneng sampai sakliyone ajaran Allah, diisi seneng sakliyone Allah, yang diisi yang lainnya akan keluar. Itu ya, saya pikir itu mungkin sebagai bahan diskusi dari pertemuan pagi hari ini. Saya persilakan kalau ada. Oke, monggo Bu. Perbuatan maksiat yang dilakukan secara terus-menerus pada mati atau Iya. Wadah itu bisa terjadi kerak. Itu ya. Endapannya kan ada. Karena yang diisikan itu ada kerak-kerak, menciptakan kerak. Kalla barrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kenapa sih kok menolak? Kenapa sih kok enggak timbul perasaan senang rindu dengan yang sebenarnya, yaitu Allah. Barrona ala qulubihim. Bahkan hatinya itu berkarat. Apa sebabnya? Maka yaksibun, dari kesengajaan lakunya tadi. Loh, kenapa kok sengaja? Di dunia ini unsur kesengajaan tidak sengaja itu bodoh. Saya yakin itu mau dibersihkan. Tapi coba, tidak kelihatan, tapi gini. Lu ono, lu ada. Sengaja tidak ngotori. Apa? Dunia sifatnya. Apalagi sengaja ngotori. Ini jarang diceritakan pada para psikolog. Itu ya. Itu kan kadang-kadang instan saja. Oh, ini harus ada hiburan ke sana, maka diciptakan teknologi hiburan. Ternyata itu ada tambah masalah. Banyak hiburan tambah masalah. Kenapa? Itu seperti narkoba. Orang narkoba itu kan mencari tenang. Tapi itu racun. Nah, kita seneng enggak hiburan yang instan, dengan itu memang pengobatan, sehingga enggak perlu hiburan itu. Enak mana? Di sana ada itu. Teriak-teriak gitu. Loro kabeh awake. Ditelepon no koncone, "Bu, aku culuk koncoku itu iso ngilangno penyakitku." Ternyata digawe persentase narkoba. Oh iya, koncomu pinter loh, bisa ngobati. Berarti kayak narkoba ya, tenang mana? Akhirnya apa? Sampai mati. Dan itu banyak sekali itu, Pak. Karena apa? Instan. Menghilangkan nyeri dengan menghilangkan penyakitnya mana ya? Ini sakit gigi, sakit gigi, dibawa ke dokter. Saya rawatnya saja, enggak usah dicabut, karena masih bisa dirawat. Atau diganti saja lah yang baru, karena teknologinya sekarang. Ini tidak bisa, Pak, percuma ya, dicabut aja. Kenapa? Sudah tidak bisa dirawat, tidak bisa. Padahal ini hati itu lebih lembut dari benda-benda ini. Kadang-kadang ada seorang ibu, ibu kan penyayang ya. Bayi lahir dibuang, ini apa itu? Iya, jam 6 dimandikan bayinya, tengkar sama suaminya, berangkat kerja. Suaminya berangkat, ini digini gitu. Mati, enggak bernafas, kok biru, ternyata apa sih? Loh, itu drastis itu ya. Perubahan saya drastis, makanya disebut kolbun. Kenapa disebut kolbun? Litakon lubian, karena bolak-baliknya ganti. Itu ya, karena bolak-baliknya. Makanya dungane Nabi sing paling akeh, ya muqallibal qulub. Ya, wahai yang membolak-balikkan hati. Tapi tetapkan, meskipun bolak-balik, tapi tetap tidak bergeser.
ala dinika, di atas keyakinan kepada yang ngasih masalah Allah. Tidak mungkin Allah tidak memberikan jawaban masalah. Makanya hati itu berkarat. Itu kalau terus-terus bocor, ya, rusak, sulit. Maka yang sibuk kesengajaan yang mereka ya lakukan. Kasab itu usaha sengaja. Tapi kadang-kadang tidak merasa sengaja. Memang itu tidak dikasih pembekalan. Saya tidak sengaja ngeracuni, ya tidak dikasih pemahaman racun. Ngeracuni ternyata bagi dia tidak ngeracuni. Jadi itu pengaruhnya itu bisa bukan saja keraknya itu, tapi bisa menghancurkan wadah ini. Wadah. Jadi makanya tugas kita ini kesungguhan ini, sungguh-sungguh. Allah melihat kesungguhan kita ini, dan kesungguhan kita itu pasti Allah tidak membiarkan begitu saja tanpa dikasih hasil. Sungguh-sungguh, karena menjaga yang paling rawan ini harus telaten. Kalau sekali, harus berkali-kali, dan kalau bisa terus, ya. Kalau di masjid-masjid kan banyak kajian Islam, hadir ke sana. Bukan sekedar sholat jamaah, hadir, ada majelis zikir, majelis ilmu zikir. Jangan di sini dong. Kalau di sini berapa ini? Ya, tapi kalau di sini katakan 1 jam, di sana ada 1 jam, terus tiap hari kan. Kalau di sini tiap ahad, di sana mungkin beda-beda. Di masjid-masjid yang lain itu supaya ngisi itu tadi. Ya, membersihkan itu tadi. Kalau ada virus, ini jadi pengaruhnya itu ke hati manusia. Padahal di sini tempat ketenangan tadi. Itu ya. Ketenangan di hati. Saya pikir itu. Yang lain barangkali masih ada ibu-ibu. Nggih, monggo Bu. Nggih, waalaikumsalam. Nggih Bu. Berkaitan dengan keranti, berkaitan dengan keranti yang disampaikan. Nggih Bu. Dalam kehidupan sehari-hari itu kan memang ibu tidak luput cerewet, ngomel. Jadi apa ya? Pagi sudah ditemukan dengan harus masak, harus kita sendiri harus menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi ketika untuk dibuka eksploitasi sekolah itu kan betul-betul ya. Sekarang katanya pernah saya dengar Ustaz, akan istighfar. Kalau istighfar kali Ustaz, istighfar lagi. Nah, terus istighfar itu ada batasannya, harus berapa banyak sehari saya beristighfar untuk mungkin ya untuk tadi itu. Berapa banyak harus saya sampaikan istighfar itu? Apakah di mana-mana dengan apa cuma bersolat? Terima kasih Ustaz. Nggih. Tata niatan itu tadi. Tata niatan. Ibu itu luar biasa. Kalau bapak paling keluar rumah pulang, ibu 24 jam. Kalau umpamanya dari sisi perhatian Allah itu banyak kepada siapa? Ibu. Tanpa harus keluar rumah. Memang tugas bapak itu berat. Istri itu tidak banyak syaratnya masuk surga. Idza shollat khamsaha wa shoma ya syahruha wa hafadat farjaha wa ata'az zaujaha dakhalat al jannata. Cuma 4 syaratnya seorang istri masuk surga dapat. Bila mentaati suaminya, memelihara sholatnya, menjaga kehormatannya, ya. Jadi auratnya dijaga. Ini ya, puasa Ramadan dijamin masuk surga Tuhan. Tapi kalau suami kan akeh. Ini ya, nah ini dari ini kita niatkan ringan aja daripada bapak ya arek. Itu ya ringan. Nah sehingga apa, ketika kita dikasih paham itu ringan tapi bobotnya luar biasa, enteng kita ini. Karena pemahamannya itu tadi dikasih pemahaman. Maka istighfar itu apa yang kita istighfari? Ya Allah, nikmat saya itu tidak seperti bapaknya anak-anak. Hanya 4 ini saja kok saya tidak sabar. Maka mengistighfari nikmat itu tadi lihat. Oh jangan istighfari dosanya sih, nikmati wae. Astagfirullahaladzim, saya ini tidak syukur nikmat ya Allah. Memang hidup saya di rumah 24 jam itu memang berat dibanding bapak.
Tapi tanggung jawabnya kan bapak ayah tarik lebih berat. Jadi mari kita istighfari nikmat yang saya tidak kenal tadi. Oh, Rasulullah itu mengistighfari nikmat ya. Coba dalam Sayyidul Istighfar. Nabi Adam itu sebetulnya dikasih dari Allah ya. Fatalaqqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi. Nabi Adam menerima redaksi tobat dari Allah. Fataba alaihi. Maka dia menerima tobatnya. Adam, awakmu ya ngono tapi tak kei lho, ucapno. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekarang apa yang ditobati Nabi Adam itu nikmatnya apa pelanggarannya tadi? Nikmatnya. Ya Allah begitu banyak tak terhingga. Hanya ini saja saya tidak sabar. Saya zalim ya Allah. Ini ya. Ya namanya melanggar ya melanggar. Tapi ini loh kenapa saya melanggar wong? Yang lainnya begitu banyak, hanya satu ini saja kok saya tidak sabar. Nikmat ya, nikmat tak terhingga, hanya satu yang membahayakan malah diambil. Dalam Sayyidul Istighfarnya Nabi kan, ada dua yang digunakan Nabi pijakan untuk tobat. Abu ulaka binikmatika alayya itu didahulukan oleh Nabi. Saya kembali kepada engkau. Berarti selama ini saya berdal ya Allah. Aku tobat. Abu ulaka yang kembali saya ini untuk engkau. Apa? Binikmatika alayya, modal nikmat kepada saya. Loh kalau manusia termasuk nabi-nabi itu nikmat yang Allah berikan kepada nabi-nabi itu besar. Tapi tidak sebesar Rasulullah. Inna fadlahu kana 'alaika kabira. Kemurahan, keutamaan, keagungan yang Allah berikan kepada engkau Muhammad itu besar. Itu ya. Berarti apa? Kalau ada orang menderita paling menderita itu Rasulullah. Lu kok ingat? Saya ingat penderitaannya ya. Tidak, saya tidak mengingat kenikmatan yang kau berikan kepada saya. Itu ya. Maka aku bertobat kepada engkau. Dasarnya apa? Nikmat yang kau berikan kepada saya itu banyak melupakan. Kepada Rasulullah tidak lupa. Tapi Allah itu tidak terukur. Bisa diukur dengan pemahaman seorang nabi sekalipun. Tidak bisa. Bisa dirasakan dengan perasaan seorang nabi. Belum tuntas Allah itu. Itu ya, makanya aku bertobat dengan nikmat yang kau berikan kepada aku. Dari sekian nikmat-nikmat yang terhingga itu, saya terlena menikmati nikmat sehingga apa? Saya lupa engkau yang memberi nikmat. Itu pun pembekalannya saya lupa ya Allah. Ingat menikmati nikmat, pembekalan penggunaannya dilupakan. Aku bertobat kepada engkau dengan itu. Kemudian wa aku bidzambi. Aku kembali bertobat kepada engkau dengan dasar apa? Dosa saya. Apa dosa Nabi? Nabi itu maksum. Sedikit tidak menambah kelas. Bagi Nabi itu kesalahan. Bagi kita kan tidak salah untuk Nabi. Gampangannya gini, dengan umumnya ya diundang nang istana negara. Nanti ya. Belum betul nanti. Gubernur negara. Gak tahu nang gubernur. Mana? Ustaz, ada waktu 1/4 jam atau 10 menit ketemu di kantor gubernuran dengan saya. Syaratnya tidak boleh bawa orang lain, ini khusus. Terus saya dekat itu karena diundang khusus umpamanya. Lalu saya duduknya gini, tidak sopan ya. Nabi itu tambah ide, tambah rumet dengan Allah SWT. Itu ya. Jadi istighfarnya Nabi itu beda dengan istighfar. Redaksinya sama, tapi batin yang mengucap itu yang membedakan. Nah, ibu tadi kalau istighfar itu istighfari nikmati ajane akeh nang aku dibanding bapak ayah. Itu ya, kenapa bapaknya kerja harus cari yang halal, tidak boleh yang haram. Resikonya apa? Jaga keluarga. Saya di rumah ini kurang sabar ini. Padahal ini dikasih kenikmatan untuk dekat lewat yang paling ringan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya. Jadi di istighfari tidak boleh mengatakan pokoknya apa ya, istighfar itu keseharian.
dalam satu majelis ya, itu sahabat menghitung 100, lebih 100 Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi menjaga kedekatannya tadi dengan Allah. Itu ya. Kadang-kadang kita kedatangan orang bawa map itu saja curiga, turun kayak curiga. Itu ya. Ngomongnya ditatakan enak ya. Ngomongnya ditatakan enak. Daripada saya mencari, dia datang kan enak itu ya. Daripada saya harus mencari. Nek menit dekat hari kiamat itu orang kemakmuran sudah di mana-mana. Orang tidak ada datang minta, malah orang datang gelem kan. Enak kan kita ini. Gini menerima. Nah, makanya kita ditata. Andaikan tidak punya ngapunten Pak benjing mawon Pak beriki malih kan enak sih. Wong perintah ya Allah wa qulu linnasi husna. Ucapkan pada manusia itu materi maupun komunikasinya sing apik. Kadang materinya itu baik, komunikasinya elek. Kadang-kadang ngekei komentar balak balik ini lalu elek Bu lihat kan ya. Jadi itu tadi Bu ya. Jadi sebanyak-banyaknya walaupun setelah sholat istighfar 3 kali, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka reget tadi itu walaupun sebanyak buih di lautan akan dihapus dengan wirid setelah sholat. Nanti dirasakan di tata niatan, nggak nyaman. Itu ya, nyaman. Itu menata wadah ini saja. Kalau tadi mereng ya gini-gini. Gini, diisi ini sama dengan itu. Saya pikir itu mungkin masalah dengan tambah kuat. Oke. Berkenaan dengan sholat Ustaz. Bagaimana caranya kita memaknai esensi sholat itu bisa menjadi sebuah ruh bagi kita. Karena terkadang kita itu terjebak pada sebuah rutinitas ataupun upacara sholat itu. Jadi sholat itu cuma sebatas rutinitas atau sholat itu sebagai upacara dan lain sebagainya gitu. Bagaimana caranya sholat itu bisa menjadi roh bagi kita sehingga kita bisa mendapatkan esensi yang sebenarnya dari sholat itu Ustaz. Pertama itu pemahaman. Tadi makanya pemahaman tentang, bukan bagaimana. Kalau bagaimana kan upacaranya harus berbaris. Tapi apa sholat? Nah itu tadi apa yang kita bahas tadi. Ternyata sholat itu ada formula, pembekalan, pemahaman. Itu ya. Kemudian fungsionalnya apa dicari di dalam Quran. Maka ketika kita sholat sudah punya wawasan. Saya yang sholat dan sholat itu apa? Kalau bagaimana kan tidak berkembang. Ya, karena itu bukan senam. Kalau senam kan bisa berkembang kan ya. Ada instruktur senam, Bu ganti sekarang. Lu kenapa? Ini ada penemuan baru gerak. Fungsinya untuk organ tubuh ini kalau gerak ini gini. Masa sholat enggak kan? Enggak berkembang, mana sholat berkembang? Enggak ada. Pokoknya ruko pinggulnya megol-megol gini. Masa gitu? Oh berkembang supaya apa? Pengaruh kepada tulang pinggul. Enggak. Tetap. Karena itu ruh. Ruh itu butuh sujud. Ruh itu butuh hormat. Tapi bukan hormat sesama saya. Imam di depan itu kan komando saja. Coba ajak kepada ruku kepada Allah. Sebab nanti orang-orang dites dengan ruku. Ya. Mereka tidak bisa ruku. Kenapa? Dulu tidak ada ruku. Itu ya. Ruh ini kalau terbiasa gerak, ini gerak ruh ini. Ini bukan gerak biasa ini. Makanya biasanya orang-orang yang selamanya tidak sholat, ketika mendengar sholat, ikut sholat itu nikmat. Buktinya pada Eropa. Eropa itu sudah dikuasai berbagai macam teknik olah jiwa, yoga, teknik olahraga, olah jiwa.
Ada jenis musik kan, ada suara gemericiknya air, seperti musik kita real. Itu sebetulnya diciptakan untuk apa? Keteduhan jiwa. Sanaktubu ma qaddamu wa atharuhum. Apa yang mereka lakukan itu kami simpan nanti. Dan bekas-bekasnya itu ada, temboknya ini ada. Itu kan pemahaman. Maka bekas maksiat ada apa enggak? Wah, ada bekas maksiat. Bekas-bekas taat itu pun ada. Kalau umpamanya tadi astagfirullah di dapur, subhanallah, ini kan itu terekam oleh alamin. Ini ya, makanya pembekalannya kalau bagaimana sholat itu upacaranya, tapi kalau apa sholat itu fungsi-fungsinya itu diterangkan di dalam Al-Quran. Ini ya, makanya Al-Quran mengatakan wasta'inu, mintalah tolong. Dasarnya apa? Bisa beri jiwa yang tidak menyerah, jiwa yang tekun, wassolat dan sholat. Berarti apa? Yaitu tadi, karena berat, tapi wala dzikrullahi akbar. Ingat Allah kepada kamu lebih besar daripada ingatmu kepada Allah lewat sholat. Loh, orang diingat Allah itu gimana? Kalau umpamanya ada yang dari TKI, TKW di sana, ingat yang ditinggalkan di rumah, masa Allah bisa nangis? Dikirimi dia, ya saya nyimpan untuk anak-anak saya, istri saya, itu ya simpan. Karena ingat, loh Allah itu loh, apa perlu diingatkan? Allah itu tidak perlu diingatkan, cuma saya perlu diingatkan. Ingat saya itu. Saya sudah ingat kepada kamu, tapi kamu tidak bisa diingat. Makanya li dzikri, untuk mengingat saya. Tapi Allah menegaskan kan wala dzikrullahi akbar. Ingatnya Allah kepada kamu jauh lebih besar daripada ingatmu, perhatianmu kepada saya. Saya itu, perhatian saya kepada kamu itu besar. Buktinya apa? Sebelum kita dilarang, sebelum kita diperintah dan bisa taat, Allah sudah di dalam rahim, dalam bentuk benda cair yang nempel di rahim ibu itu. Ini ya, di dinding rahim ibu kita Allah sudah memperhatikan. Setelah lahir diperhatikan, dikasih ajaran, jangan ini. Itu perhatian-perhatian Allah. Loh, Allah itu sudah berbuat begitu rapinya kepada kita. Setelah lahir tidak dibiarkan. Ya, wala dzikrullahi akbar. Ingat Allah kepada kamu. Ya, kalau bahasanya ingat ngereken itu. Ya, jadi Allah itu perhatian kepada kamu itu besar. Kamu saja yang tidak mau saya perhatikan itu. Ini ya. Jadi kembali itu tadi, tataran pemahaman fungsi-fungsi ibadah di dalam Islam itu penting. Sebenarnya tidak berat. Wong berangkat kerja kok kenapa tidak berat? Karena dibekali saya dapat yang saya keluarkan, saya dapat ganti. Ini ya, makanya tidak berat. Nah, kenapa kok berat? Karena tidak dikasih pembekalan itu. Saya pikir itu. Masih ada? Tanya, tambahin. Nggih. Masih ada? Kalau tidak ada doa. Mari kita berdoa, mohon kepada Allah, semoga kita ini dikasih pertolongan oleh Allah dalam berbagai macam permasalahan yang kita hadapi. Sebab ini hidup adalah menjawab masalah-masalah, persoalan, dan Allah sudah menyediakan jawaban-jawaban atas persoalan itu. Semoga kita dikasih ketangguhan jiwa, kekuatan hati, ruh, ya, dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.